Halo semuanya, para dosen-dosen yang sedang bingung untuk membuat atau menyusun SKP yang baru. Mungkin saya bisa membantu untuk menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi SKP terbaru. Apalagi ini khusus untuk yang bulan Juli sampai Desember tahun 2021. Nah, kebetulan di sini saya akan eh, memberikan tutorial. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen semuanya. Nah, untuk rencana SKP yang terbaru menggunakan eh, SKP untuk bulan periode bulan Juli sampai Desember. Di sini saya langsung saja. Yang pertama kita harus lihat dulu rencana SKP. Kita harus buat dulu rencana SKP kita ya. Jadi tuliskan namanya kita, NIP-nya, terus pangkat golongannya apa, jabatannya apa, unit kerjanya apa, dan siapa pejabat penilai kinerjanya kita. Setelah itu kita masuk ke bagian yang pertama. Eh, di bagian ini ada dua bagian ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kinerja utama dan yang kedua adalah kinerja tambahan. Kinerja utama ini memuat tridharma perguruan tinggi kita, sedangkan kinerja tambahan itu adalah tugas tambahan kita. Misalnya apakah kita menjadi ketua jurusan, ketua prodi, sekretaris, atau ketua lab seperti itu ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah kinerja utama dulu. Kita mulai dari pendidikan ya. Nah, di sini saya menuliskan rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi adalah seperti ini. Pelaksanaan perkuliahan. Kebetulan di semester kemarin saya mengajar untuk program sarjana terapan. Kebetulan saya mengajar di Politeknik, jadi di Politeknik ada diploma dan ada sarjana terapan. Kebetulan saya mengajar di prodi sarjana terapan. Di sini saya menggunakan project based learning atau problem based learning. Kemudian dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan KKNI level 6 ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajar diploma berarti KKNI-nya level 5. Untuk sarjana KKNI level 6, untuk pasca itu KKNI-nya level 7. Kemudian rencana kinerjanya adalah mahasiswa ini mendapat materi, kebetulan saya mengajar bahasa Jepang. Di sini saya memberikan materi bahasa Jepang dasar sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah dibuat. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi kuantitasnya apa, kualitasnya apa, dan waktunya seperti apa. Untuk kuantitas yang dinilai, yang dicari adalah angkanya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini berapa sih jumlah beban pengajaran untuk semester ganjil di mata kuliah saya ini? Di sini saya targetnya adalah 3 SKS atau satu mata kuliah. Kemudian kualitasnya adalah bagaimana tingkat kesesuaian penggunaan metode pembelajaran yang telah ditetapkan tadi di sebelah sini ya. Misalnya di sini targetnya saya adalah 100%. Di sini Bapak Ibu bisa menargetkan berapa persen. Apakah 90% juga boleh targetnya. Di sini kita harus agak sedikit pintar-pintar ya untuk memasukkan target, karena nanti untuk penilaian SKP kan ada namanya realisasinya seperti apa. Jadi untuk mendapatkan nilai yang baik, maka sebaiknya realisasi itu lebih tinggi daripada targetnya. Ya, nanti kita akan bahas seperti itu. Nah, di sini saya kasih 100% aja langsung ya. Kalau Bapak Ibu ingin memasukkan 80% atau 90%, silahkan. Untuk waktunya, apakah waktunya ini tepat waktu pembelajaran? Nah, di sini berapa bulan? Karena yang dinilai adalah Juni sampai Desember, maka kita tulisnya 6 bulan. Selanjutnya, apalagi di pendidikan yang bisa kita dapatkan, bisa berikan yang selanjutnya selain pembelajaran, yaitu pembinaan. Di sini kebetulan saya berada di Prodi D3, jadi saya membimbing PKL mahasiswa di program studi D3.
Kalau misalnya di sarjana berarti pembinaan terkait KKN seperti itu ya di program studi sarjana. Nah, sama seperti ini kuantitas, kualitas dan waktunya jangan lupa kuantitasnya berapa persen yang sesuai dengan jadwal penyelesaian bimbingan untuk PKL-nya. Di sini saya tulis saja 80 sampai 100%. Kemudian tingkat kesesuaian hasil pembinaannya itu seperti apa? Targetnya saya adalah 100%. Boleh Bapak Ibu masukkan juga 90% pun juga boleh. Ya. Waktunya pasti 6 bulan karena dari Juli sampai Desember. Di sini 6 bulan targetnya ada dalam bulan, realisasinya bisa lebih cepat, akan nilainya lebih bagus ya. Misalnya realisasinya 3 bulan atau 1 bulan, itu nilainya akan lebih tinggi. Nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya adalah dokumen hasil ujian seminar proposal PKL-nya. Nah, di sini berapa kuantitas, kualitas, dan waktunya juga jangan lupa diisi. Misalnya jumlah mahasiswa yang diuji, saya targetnya adalah 5 mahasiswa, walaupun nanti realisasinya melebihi dari 5 mahasiswa itu nilainya akan lebih baik. Tetapi ketika kita targetnya 5 mahasiswa, sedangkan realisasinya cuma 3 mahasiswa, maka nilainya akan jadi kurang. Jadi Bapak Ibu harus berstrategi di sini ya. Kemudian kualitasnya tingkat kesesuaian bahan pengujian itu ya saya tulis 100% aja. Jadi nilainya nanti pas. Kalau Bapak Ibu ingin nilainya lebih baik lagi silakan tulis 90%. Kemudian waktunya, ketetapan waktu pengujian ya 6 bulan. Kemudian setelah itu kita bisa lihat di sini selain pengujian proposal PKL juga ada namanya bimbingan dalam penyusunan tugas akhir. Kebetulan diploma jadi tugas akhir. Kalau misalnya sarjana ya dia ditulis bisa di situs skripsi ya. Kemudian kualitas, dan waktunya pun jangan lupa seperti itu ya. Misalnya berapa waktu sih, berapa persen bimbingan terlaksana ya. Tulis saja misalnya 80 sampai 100%. Kemudian tingkat kesesuaiannya ya saya tulis 100%, Bapak Ibu juga bisa tulis 90%. Ketepatan waktunya adalah 6 bulan. Nah, di sini untuk yang diintervensi sama atasan adalah presentase lulusan S1 dan D4, D3, D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus. Jadi itu maksudnya adalah PKL atau KKN, kemudian pembuatan atau penyusunan skripsi atau tugas akhir, dan pengujian ya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini tugas akhir mahasiswanya seperti apa dokumennya. Kita lihat berapa sih jumlah mahasiswa yang diuji, berapa kali ketua, berapa kali anggota. Di sini saya tulisnya 5 mahasiswa, saya sesuaikan dengan yang di atas tadi ya. Saya di sini targetnya 3 kali ketua dan 2 kali anggota. Maksudnya saya 3 kali sebagai pembimbing utama dan 2 kali sebagai pembimbing pendamping. Untuk kualitasnya, tingkat kesesuaiannya ya saya tulis 100%. Sama seperti di atas ya Bapak Ibu, bisa nulis 90% juga bisa. Kemudian waktunya adalah 6 bulan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mendapat bimbingan akademik ya. Nah, ini untuk PA, dosen-dosen PA. Kita lihat kualitas, kuantitas, dan waktunya. Kuantitasnya berapa persen? 80 sampai 100%. Kualitasnya seperti apa? Sesuai nggak? Berapa persen? 100% misalnya sesuai. Kemudian waktunya berapa bulan? 6 bulan, karena dari Juli sampai Desember. Nah, itu dia untuk pendidikan dan pengajaran Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke dua dari Tridharma yang ada, yaitu jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi lokal, nasional, dan internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Di sini yang pertama pasti adalah artikel yang dimuat, publikasinya kita untuk penelitian berapa, kemudian dimuat di mana, jurnal nasional atau internasional atau lokal. Di sini berapa kuantitasnya adalah berapa jumlah artikel yang dihasilkan dalam 6 bulan itu. Kita targetnya 1 artikel aja ya. Kemudian kualitasnya apakah mendapatkan rekognisi nasional dan internasional seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya di sini berapa persen ya. Nah, pasti tulis saja target 100%.
waktu ketepatan penelitiannya ya 6 bulan pasti ya. Kemudian selain publikasi penelitian, kita juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kalau di tempat saya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat secara insidental, sekali aja dalam satu kali kegiatan. Di sini jumlahnya saya targetkan satu aja, kualitasnya 100% dan waktunya 6 bulan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus menambahkan penunjangnya, Bapak Ibu. Penunjangnya itu boleh kita ikut dalam kegiatan-kegiatan akademik dosen seperti itu ya, misalnya sebagai panitia. Terus yang kedua sebagai tim jurnal seperti itu ya. Di sini kebetulan saya adalah pernah ingin menargetkan menjadi panitia dalam kegiatan prodi dan jurusan, dan kebetulan saya juga adalah anggota dari tim jurnal nasional yang terakreditasi. Jadi saya masukin aja. Di sini untuk kualitas sebagai panitia berapa jumlah dokumen yang dihasilkan. Misalnya 1 dokumen aja ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua kualitasnya apa? Tingkat kesesuaian dokumen laporan. Ya, tulis aja 90 sampai 80%. 80 sampai 90%. Ketetapan waktunya itu 1 minggu setelah setiap kegiatan visitasi berlangsung. Kemudian sebagai reviewer di sini saya jadi reviewer, jadi editor, jadi pilih aja salah satu. Kalau misalnya mau masukin semua juga bisa, sebagai reviewer dan sebagai editor. Nah, kita lihat kuantitasnya, jumlah dosen yang bisa, berapa dosen, berapa artikel yang kita pilih. Kemudian berapa persen, 100%. Ketepatan waktunya itu 1 minggu setelah setiap kegiatan visitasi berlangsung. Untuk kinerja tambahannya di sini tadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu punya pekerjaan tambahan, tugas tambahan, misalnya sebagai sekretaris jurusan atau ketua jurusan, silakan ditulis di sini. Kemudian tuliskan kuantitasnya apa, kualitasnya apa, dan waktunya seperti apa. Setelah itu jangan lupa tuliskan di sini tempat, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian PNS yang dinilai, pejabat penilainya siapa, nama dan NIP, kemudian pejabat penilainya nama dan NIP. Setelah itu kita baru pindah ke SKP-nya. SKP-nya ini sama seperti yang kita rencanakan tadi, jadi kita tinggal copy paste aja ke sini ya. Kita tinggal copy paste aja ke sini, ini sama aja. Kemudian kita masuk ke penetapan SKP-nya. Nah ini ya Bapak Ibu, penetapan SKP-nya. Penetapan SKP-nya ini terdiri dari seperti tadi ya, rencana kinerjanya apa, yang dari atasan, terus kinerjanya kita apa, aspeknya seperti apa, indikatornya bagaimana, dan juga targetnya berapa. Ya, disesuaikan. Nah ini biasanya otomatis masuk ya Bapak Ibu ya. Ini sesuai dengan dari rencana SKP yang di sini. Jadi di penetapan SKP ini dia akan langsung nge-paste dari rencana SKP-nya kita. Jadi kita tinggal masukkan apa namanya, angka minimal dan maksimalnya, kondisinya seperti apa, metode atau bobot KT-nya seperti apa. Di sini misalnya saya masukkan berapa sih target kita, 3 SKS ya. Boleh di sini masukkan misalnya 0, minimal 1, maksimalnya 3. Nah, di sini saya masukinnya minimal 3 SKS, maksimalnya 5. Kondisinya gimana? Normal ya. Nah, di sini apakah direct atau non direct? Direct ya, karena kita langsung mengerjakan, makanya direct. Kemudian kualitasnya 100%, berarti minimal kita tulisnya minimal 80, maksimalnya 100. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini tadi menuliskan 90%, maka di sini 80, maksimalnya 90%. Jadi nanti ketika di penilaian realisasinya 100%, nilainya akan tinggi. Nah, ini yang akan saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan tuliskan dulu angka minimal dan maksimalnya kita. Setelah itu kita baru menentukan realisasinya. Jadi kita harus menentukan dulu minimal angkanya, maksimal angkanya. Setelah itu realisasinya seperti apa. Nah, kemudian kondisinya normal ya, normal dan direct. Di sini normal, ketika kita menuliskan kata normal di sini, maka semakin tinggi nilainya semakin bagus. Jadi maksudnya seperti ini ya Bapak Ibu.
ketika kita menuliskan normal, jadi normal itu jika semakin besar angkanya, maka semakin baik. Jadi semakin tinggi nilai kita, semakin baik. Sedangkan untuk khusus itu adalah semakin minimalnya, misalnya saya tulis 6 bulan, maksimal 6 bulan, tapi realisasinya 1 bulan, itu nilainya akan menjadi semakin baik. Maka di sini kita tulis khusus. Jadi biasanya waktu, untuk aspek waktu, kita tulisnya khusus. Karena jika semakin cepat kita kerjakan, maka nilainya akan semakin baik. Itu maksudnya ya Bapak Ibu. Semakin cepat kita kerjakan, semakin cepat selesai, maka akan semakin baik nilainya. Ya, nanti kita akan lihat di penilaian. Nah, di sini saya tulisnya, kalau untuk khusus saya tulisnya untuk waktu saja Bapak Ibu. Sedangkan yang normal untuk kuantitas dan kualitasnya. Kemudian semuanya direct ya Bapak Ibu, karena semuanya semuanya itu langsung dikerjakan ya. Jadi semuanya direct. Kalau tidak langsung dikerjakan ya itu non direct. Nah, jadi di sini saya tulisnya aja semuanya direct, terus kuantitas dan kualitasnya normal. Khusus untuk waktunya saya tulis khusus karena misalnya seperti ini ya, waktunya 1 minggu, berapa bulan misalnya 6 bulan, maksimalnya 3 bulan. Ketepatan waktu pengabdiannya misalnya minimal 6 bulan, maksimalnya 4 bulan. Jadi semakin sedikit angkanya, maka nilainya semakin bagus. Itu untuk khusus. Sedangkan normal itu semakin tinggi, nilainya akan semakin bagus. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan ditulis untuk nilai minimal, nilai maksimal, serta kondisinya seperti apa, apakah normal atau khusus ya. Kemudian semuanya direct kalau misalnya kita lakukan dengan langsung ya. Di sini saya mau perlihatkan. Nah, jadi seperti ini. Isikan bobot kinerja tambahan dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam 1 unit kerja bobot 1, antar unit kerja itu bobot 2, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke referensinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal copy paste aja yang seperti ini ya. Di sini saya hanya mengcopy paste, apa maksudnya, yang sesuai. Jadi kita isikan aja nilainya untuk referensinya. Jadi nilainya itu seperti ini. Persentase lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus, ini nilainya baik. Silakan Bapak Ibu tulis seperti ini. Kemudian persentase dosen yang berkegiatan Dharma, nilainya baik. Memiliki sertifikat kompetensi atau profesi yang diakui, kalau misalnya masih berlaku, nilainya baik ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya jumlah luaran penelitian dan pengabdian nilainya berapa gitu ya. Nah, jadi semuanya kalau bisa baik, jangan cukup atau kurang. Minimal nilainya baik, maksimal nilainya sangat baik. Selanjutnya untuk penilaian SKP. Nah, ini yang pentingnya Bapak Ibu ya. Di sini dia akan otomatis masuk ya Bapak Ibu dari rencana SKP dan penetapan SKP, dia akan masuk dari sini ya. Nah, tadi sesuai dengan itu berapa SKS. Tadi kita sudah tuliskan minimal dan maksimal nilainya ya. Targetnya misalnya kita minimalnya 3, maksimalnya 5, ternyata realisasinya 7. Kondisinya normal, maka capaiannya adalah 140%. Karena normal, semakin tinggi nilainya maka semakin baik. Nah, nilainya kategorinya adalah sangat baik. Nah, sangat baik ini nilainya adalah 16, baik itu nilainya adalah 13. Jadi seberapa misalnya di sini kita ada 15 SKS realisasinya, tetap nilai puncaknya adalah 16 dengan nilai sangat baik. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini dari totally kuantitas, kualitas, dan waktunya dia nilainya tetap 100. Ya, walaupun di sini ada sangat baik, kecuali di sini ada 2 sangat baik, maka nilainya 120. Kemudian sama seperti di atas, kita tinggal masukin aja di sini. Seperti yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu ya, kualitas kalau misalnya di sini tadi 80, Bapak Ibu masukin targetnya 90, ternyata realisasinya 100%, di sini maka nilainya akan jadi 140 dan kategorinya menjadi sangat baik nanti dan nilainya pun menjadi 16. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau untuk
menaikkan nilai, silahkan ditulis seperti itu. Jadi berstrategi di rencana SKP dulu. Nanti realisasinya tulisnya baru 100%. Di sini kebetulan saya nggak mau maruk. Jadi maksimalnya 100%, realisasinya 100%. Jadi biar nilainya juga tidak terlalu ketinggian ya. Kemudian waktunya 6 bulan tetap baik ya nilainya khusus. Selanjutnya sama seperti itu tadi. Nah, misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Coba lihat saya targetnya 5 mahasiswa, maksimalnya 5, ternyata pas menguji saya dapat 12. Nilainya 240%. Tetapi nilai di sini, nilai untuk kategorinya tetap 16. Jadi maksimal 16 untuk sangat baik dan 13 untuk nilai baik. Sedangkan waktunya di sini sangat sangat baik karena dari 6 bulan 6 bulan, sedangkan saya realisasinya 1 bulan dalam waktu itu. Ya, kenapa? Karena hasil ujian seminar itu kita kan lakukan hanya dalam beberapa hari saja, Bapak Ibu. Jadi tulis saja dalam 1 bulan, nilainya jadi sangat baik. Nah, di sini karena ada dua nilai yang sangat baik, ada 2 nilai dengan nilai 16 kategorinya, maka angkanya jadinya 120. Ya. Kalau misalnya 2 baik, 1 sangat baik, nilainya tetap 100. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi silakan ditulis. Nah, dia akan otomatis masuk penilaian. Dia akan otomatis menilai. Seperti ini. Kita lihat di sini untuk penelitian dan pengabdiannya. Misalnya di sini, targetnya artikelnya maksimal 1, ternyata realisasinya 2. Wah, nilainya sangat baik, 200%. Kualitasnya 100%, nilainya jadi baik. Kemudian kategori waktunya, misalnya minimal 6 bulan, maksimalnya 4 bulan, ternyata saya bisa dapat menyelesaikan dalam 3 bulan, maka nilainya pun juga menjadi sangat baik. Ya. Setelah itu melakukan pengabdian sama juga seperti itu. Di sini kebetulan saya melakukan pengabdian 3 kali, nilainya jadi 300, tetap nilainya 16. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Penunjang pun sama seperti itu. Di sini misalnya saya tulis tadi 80 hingga 90% ya. Ternyata, wah, jadinya jadi sangat baik. Ternyata saya bisa melakukannya 100%. Jadi nilainya 111 sangat baik, nilai 16. Ya. Nah, kemudian setelah itu semuanya dimasukkan, bla 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 bla. Kita lihat di sini totalnya. Totalnya itu berasal dari average dari yang di atas tadi. Jadi di sini kebetulan saya totalnya adalah 112. Nilainya 112 itu angkanya sudah sangat baik karena nilai yang sangat baik minimal 110 hingga 120 ya. Nah, itu dia karena kinerja kinerja tambahan saya nggak ada, jadi nilai yang di sini kosong. Kalau misalnya Bapak Ibu punya, silakan nanti nilainya akan muncul di sini dan nilainya akan bertambah dari 112 mungkin menjadi 120. Kemudian jangan lupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun, dan siapa pejabat penilainya. Lalu kita maju ke nomor 4. Untuk SKP penilaian kinerjanya adalah seperti ini. Jadi Bapak Ibu input nilai perilakunya seperti apa, ide barunya seperti apa. Nah, ini otomatis dia masuk ke sini ya Bapak Ibu, dari penilaian ini, dari penilaian di sini 112, dia akan otomatis masuk dan nilainya jadi sangat baik. Kemudian untuk perilaku kerja pegawai silakan isikan saja. Jangan terlalu banyak nilainya ya, karena juga jadinya mencurigakan. Jadi yang baik-baik saja, maka nilainya seperti ini Bapak Ibu ya, average-nya. Kemudian ide barunya ya tuliskan aja seperti ini 1 misalnya. Nilai akhirnya adalah 106. Maka predikatnya kita menjadi baik. Jangan lupa tulis di sini siapa yang menilai dan siapa yang dinilai. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 5 di laporan dokumen penilaian kerjanya. Dia akan otomatis masuk seperti ini, siapa pegawai yang dinilai, siapa pejabatnya. Nah, untuk atasan pejabat penilai kerja itu sesuai dengan yang
kepegawaian minta. Di sini kebetulan berdasarkan informasi kepegawaian saya, atasan pejabat penilai kerjanya adalah Bapak WR1 atau Wadir 1. Di sini penilaian kerjanya dia langsung masuk ya Bapak Ibu. Yang dari yang di SKP tadi ini 112, kemudian nilai perilaku kerjanya tadi 91 ya. Mana tadi itu? Nah, 91,60 ya. Nah, kemudian setelah ditambah dengan tambahan ide baru, totalnya adalah ini, sama seperti yang ini, totalnya nilainya baik. Kemudian bagaimana cara mendapatkan total angka kredit yang diperoleh? Ini akan diisi setelah tim penilai memberikan nilai ya Bapak Ibu. Jadi jangan langsung isi dulu. Ini akan diperiksa dulu atau dicek dulu oleh tim penilai SKP. Setelah diberikan nilai baru kita isi di sini ya. Jadi dikosongin aja. Kemudian jangan lupa nilai tempat dan tanggal bulan tahun, pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja, dan atasan pejabat penilai kinerjanya siapa. Kemudian kita masuk ke nomor 6 SKP-nya. Nah, di sini SKP yang dilihat adalah yang Januari-Juni kemarin. Berapa yang kita dapat? Nah, kebetulan waktu yang untuk Juni dan Juli kemarin kita harus cek di sini ya. Karena ini masih pakai yang lama, untuk untuk Januari sampai Juni ya kita lihat di sini. Di sini nilai saya adalah 93,31, itu sudah sangat baik. Nah, di sini kita tinggal masukin aja Bapak Ibu 93,31. Kemudian kita lihat perilaku kerjanya kita di sini semuanya 91. Nah, jadi rata-ratanya 91,00, tulis saja di sini 91,00 ya. Kemudian ya, nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dari sini, ini kan average, jadi dari D13 sampai ini. Nah, kalau kita mau masukin juga sama ya, jadi kita tinggal average aja. Average dari sini sampai ke sini. Nah, itu dia. Jadi dia average-nya langsung masuk. Nilainya apa? Nah, nilai saya ketika di Januari sampai Juni adalah 92,386. Jangan lupa ini ya. Nah, setelah itu di nomor 7 dia akan terintegrasi dengan sendirinya Bapak Ibu. Di sini ya. Nah, jadi tadi Januari Juni itu berapa? Juli dan Desember tadi berapa? Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai prestasi kerja kita adalah 92,386. Sedangkan di sini integrasinya nilai kinerja PNS-nya 111. Sedangkan di sini PP 4. SKP 3 ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi. Nah, G3 di sini kita harus lihat di sini ya. Filenya adalah di D. Jadi nanti dia otomatis masuk ke situ. Ya, jadi dia akan masuk di sini periode Juli Desember SKP Home A1 seperti itu ya. Jadi integrasinya sebenarnya di sini integrasinya adalah ini 92,386 harusnya 92,386. Jadi totally nilai kinerja PNS saya adalah ini 99,63 dan nilainya baik seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk memasukkan cara mengisi SKP dari tahun 2021. Jadi kita mulai dari nomor 1 hingga nomor 7 ya. Seperti itu Ibu.
Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Semoga kita bisa bertemu lagi di tutorial yang lain. Salam.